Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam kelas 7 dalam kurikulum Merdeka ya. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayyun. Satu, ghibah adalah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan atau kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain apabila dia tahu dia tidak menyukainya. Islam melarang umatnya untuk ghibah. Ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Perbuatan ghibah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Agar kalian terhindar dari perilaku jelek, perlu diketahui penyebab terjadinya ghibah antara lain. A. Membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. B. Sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. C. Sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. D. Balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. E. Amarah yang tidak terkendali. F. Bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Dua, inspirasi Islami untuk menghindari ghibah. Kalian sudah tahu faktor-faktor yang mengakibatkan ghibah tersebut. Supaya bisa menghindari di bawah ini terdapat beberapa cara. A. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. B. Menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. C. Berintrospeksi diri dengan melihat aib sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. D. Menjaga lisan dengan cara tidak membicarakan keburukan orang lain. E. Berpikir positif atau berprasangka baik. F. Islam menganjurkan tabayyun. Secara bahasa, tabayyun berarti mencari kejelasan tentang suatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayyun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti, menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan terjadi jelas dan benar. Tabayyun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita yang teliti. Agama Islam memberikan perintah agar manusia dapat meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik. Hal ini dilakukan dalam rangka mewaspadainya. Sebagaimana firman Allah Quran surah Al-Hujurat ayat 6 berikut ini. Wahai orang-orang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. 4. Tabayyun pada informasi media sosial. Setelah kalian memahami tentang tabayyun, bagaimana cara agar informasi yang diterima itu jelas? Berikut ini adalah beberapa teknik yang bisa digunakan.
A. Sumber informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi yang benar? B. Pastikan isi informasi berisi kebenaran. C. Pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Tabayun pada informasi media sosial. Informasi yang menyebar di kalangan remaja dipandang secara akibat media sosial. Penggunaan media sosial juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif itu diantaranya adalah A. Kebebasan informasi, contohnya dalam internet dan ditemukan informasi yang seharusnya belum layak dikonsumsi remaja. B. Sikap sosial yang melemah, karena kesibukan mengakses berbagai media sosial menyebabkan interaksi dalam lingkungannya mulai berkurang. C. Kelalaian dalam kewajiban agama karena kesibukan dalam bermedia sosial sehingga mengabaikan waktu yang sangat berharga untuk beribadah. Tabayun pada informasi sosial. Tabayun sangat berarti untuk menangani berita hoax. Pengguna yang mudah menerima berita hoax akan merugikan dirinya sendiri dan pihak lain. Bagaimana agar kalian tidak tertipu berita hoax? Berikut ini adalah beberapa teknisnya. A. Hati-hati dengan judul provokatif dengan cara mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. B. Cermatilah halaman URL situs untuk informasi yang diperoleh dan website atau mencantum link. C. Periksa fakta, yaitu dengan memperlihatkan sumber berita berasal dari mana, oleh siapa yang disebarkan. D. Cek keaslian foto, karena konten berupa teks juga foto dapat dimanipulasi sehingga kita harus mengecek keasliannya. E. Ikut serta grup diskusi anti hoax agar kita dapat bertanya apakah informasi tersebut hoax atau bukan. Begitu pula kita dapat melihat hasil klasifikasi terkait berita tersebut. 5. Memetik hikmah dari tabayun. Tabayun memiliki manfaat penting dalam pencemaran informasi yang diperoleh tanpa tabayun. Kesalahpahaman akan sering terjadi. Untuk menghindari kesalahpahaman pada informasi yang diterima, lebih baik dicari informasi yang benar terlebih dahulu sebelum menyampaikan berita kepada orang lain. Tabayun berkaitan erat dengan moral. Tabayun berlaku bagi penerima dan penyampai berita. Proses selektif dan kritis atau tabayun diharuskan sebelum berita disampaikan. Beberapa manfaat tabayun antara lain: A. Berhati-hati dalam menerima berita. B. Menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. C. Berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. D. Persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. E. Menciptakan kerukunan beragama. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.